Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap umat muslim. Jika kita rajin dalam melaksanakan salat, maka kita akan mendapatkan pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Selain itu, kita juga akan lebih dekat menjadi salah satu calon penghuni surga. Akhir-akhir ini, ada kabar yang menunjukkan posisi tidur dapat memperlihatkan bahwa orang tersebut merupakan orang yang rajin sholat dan tidak. Lantas benarkah itu semua sahabat beriman? Lalu bagaimanakah posisi tidur yang menunjukkan orang tersebut rajin sholat? Lantas posisi tidur seperti apakah yang dilarang oleh ajaran Islam dan kapan waktu tidur yang dianjurkan dalam ajaran Islam? Tonton video ini hingga akhir ya, agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut viral, benarkah posisi tidur bisa menentukan tanda orang rajin sholat atau tidaknya? Versi dari Magenta Islam. Posisi tidur yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Setiap manusia sahabat beriman membutuhkan tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Bukan hanya badannya saja yang akan mengalami relaksasi, tetapi pikiran kita juga akan beristirahat. Karena setiap tubuh dan pikiran kita sudah bekerja keras setiap harinya dan membutuhkan waktu untuk beristirahat dan menata ulang kembali energi untuk dipakai pada kegiatan selanjutnya. Banyak orang yang kesulitan dalam tidurnya. Jam tidur mereka pun berantakan yang membuat tingkat kebugaran mereka menjadi menurun. Hal tersebut wajar terjadi karena tubuh dan pikiran kita membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk digunakan kembali dalam beraktivitas. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa tidur merupakan salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Mari bersyukur jika kita masih diberikan rasa nyenyak dalam tidur. Karena hal tersebut sahabat beriman sangat baik untuk tubuh dan kesehatan. Tidur sendiri merupakan kekuasaan Allah. Hal ini dituliskan dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Rasulullah merupakan teladan bagi setiap umat muslim yang ada di dunia. Setiap perbuatannya patut kita contoh karena akan membawa hal yang baik untuk para umatnya. Selain itu, sahabat beriman, kita juga akan mendapatkan pahala karena telah melakukan yang merupakan sunnah Rasul. Rasulullah sendiri mencontohkan adab dalam tidur. Pertama, ia selalu mengambil wudhu sebelum tidur. Setelah itu dirinya tidur dengan posisi menghadap kanan lambung. Hal ini pun tertulis dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib bahwa Rasulullah bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk salat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa, Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu, kusandarkan punggungku kepadamu, semata dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu malam itu. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari hadis tadi kita pun mengetahui bagaimana Rasulullah tidur. Sebagai umat muslim yang beriman, ada baiknya kita mengikutinya. Selain mendapatkan pahala, melakukan tidur dengan posisi miring ke kanan bisa memperlancar pencernaan kita. Karena makanan berada di dalam lambung dengan stabil sehingga proses pencernaan semakin lancar. Banyak sekali manfaat dari posisi tidur yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini semakin membuktikan bahwa setiap perbuatan Rasulullah mempunyai manfaat untuk setiap hambanya dan patut untuk kita contoh. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman?
Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Posisi tidur yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam. Tidur merupakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umatnya. Hal ini wajib kita syukuri karena tidak semua orang mendapatkan kenikmatan ini. Jika seseorang kurang dalam waktu tidurnya, maka keseimbangan dalam tubuhnya pun akan terganggu dan kesehatan pun akan memburuk karena kurangnya istirahat pada tubuh. Selain itu, pikiran pun akan menjadi kacau dan sulit berkonsentrasi. Dalam ajaran Islam sendiri, ada beberapa posisi tidur yang tidak dianjurkan. Hal ini sahabat beriman karena tidak baik di mata Rasulullah SAW. Salah satunya adalah tidur dengan posisi telungkup. Hal ini sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW karena posisi tidur tersebut seperti penghuni neraka. Hal ini pun tertulis dalam hadis dari Yais bin Tihfa. Ia berkata, "Ayahku berkata, ketika aku berbaring menelungkup di atas perutku di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggoyangkan tubuhku dengan kakinya. Lantas ia berkata, 'Sesungguhnya cara tidur seperti ini dibenci Allah.' Ia berkata, 'Aku pun melihat ternyata orang itu adalah Rasulullah.'" Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Seringkali kita pun tidak sadar akan bagaimana cara kita tidur. Namun sahabat beriman, sebisa mungkin kita menghindari hal tersebut. Karena jangan sampai karena posisi tidur yang kita lakukan menjadikan kita golongan orang-orang yang masuk neraka. Selain itu, kita juga tidak dianjurkan tidur dengan setengah badan kita terpapar oleh sinar matahari. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jika salah seorang di antara kalian berada di bawah matahari, kemudian bayangan beringsut darinya, sehingga sebagian tubuhnya berada di bawah matahari dan sebagiannya lagi terlindung bayangan, maka hendaklah dia berdiri. Maksudnya tidak tetap berada di tempat tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, janganlah kita tidur dengan posisi tersebut. Marilah kita contoh cara tidur Rasulullah SAW, karena sesungguhnya banyak manfaat dari cara tidur yang Rasulullah berikan. Manfaat dari rajin menjalankan sholat. Dari posisi tidur kita pun bisa melihat bagaimana orang tersebut rajin dalam sholatnya ataukah tidak. Mungkin tidak bisa secara akurat, tetapi sahabat beriman dengan cara tidur yang sudah meniru cara Rasulullah SAW bisa mencerminkan betapa kecintaan kepadanya sehingga anjuran dari Rasulullah selalu dijalankan. Banyak keuntungan dari diri kita menjalankan ibadah sholat. Saya sudah menjadi kewajiban setiap umat muslim. Dari sholat kita pun akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dari sholat pun kita bisa mengetahui tingkat keimanan seseorang. Jika ia jarang melaksanakan sholat, maka merugilah mereka. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih untuk orang-orang yang melalaikan sholatnya. Yang membedakan umat muslim dengan kafir adalah sholat. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Maka jika kita rajin dalam melaksanakan sholat, kita pun akan menjadi salah satu calon penghuni surga. Hal tersebut bisa terjadi karena setiap sholat dosa-dosa kita akan dihapuskan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran.
dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagiaan permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Oleh karena itu, mari kita rajin menjalankan sholat, karena surga menanti bagi setiap umat muslim yang senantiasa mendirikan sholat. Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.